Tapi ini sedikit lagi, wa kullu bid'atin fayya dhalalatun. Dan setiap bid'ah maka dia adalah sesat. Kita diskusi pada kata kullu, setiap bid'ah fayya dhalalatun. Kata kullu di ilmu bahasa berarti mencakup makna semua. Ini yang bilang siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Bid'atin, semua bid'ah dalam urusan agama maka dia tersesat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman seperjuangan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Telah kita saksikan barusan cuplikan video dari salah satu Ustadz Wahabi yang mengatakan kullu dalam hadis kullu bid'atin dhalalah itu bermakna semuanya. Akan tapi yang kita dapatkan dalam penjelasan beliau sendiri tidak menyadari bahwasanya beliau juga membagi kullu itu menjadi dua. Beliau mengatakan setiap bid'ah dalam urusan agama itu sesat, padahal dalam hadisnya tidak ada kata-kata urusan agama. Maka dari situ membantah statement beliau yang mengatakan kullu itu bermakna semuanya. Memang para hadirin, pada dasarnya kullu itu bermakna sebagian, akan tapi ada di beberapa tempat kullu itu tidak bisa diartikan semuanya, dia berarti sebagian. Hal ini dijelaskan oleh Sayyid Al-Murtada Az-Zabidi dalam kamusnya Tajul Arus yang berbunyi qala Ibnul Athir mawdi'u kulli al-ihatatu bil jami'i wa qad jaa'a isti'maluhu bi ma'na ba'din wa 'alayhi humila qawlu Uthman radhiyallahu anhu hina dukhila 'alayhi faqila lahu abi amrika hadha faqala kullu dhalik ay ba'duhu an amri wa ba'duhu bi ghairi amri. Berkata Imam Ibnu Athir rahmatullah alaih, topik dari kullu adalah makna yang mencakup keseluruhan. Namun sungguh telah datang penggunaannya dengan makna sebagian. Atas makna ini diarahkan ucapan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu ketika beliau didatangi seseorang. Kemudian ditanya, apakah ini perintahmu? Beliau radhiyallahu anhu menjawab, kullu dzalik. Kullu, sebagian itu adalah perintahku dan sebagiannya bukan perintahku. Memanai hadis di atas dengan sebagian bid'ah juga bukan pendapat baru. Ulama sekaliber Imam Nawawi radhiyallahu anhu dalam syarah Muslim mengatakan mengenai hadis kullu bid'ah dhalalah. Beliau menjelaskan dalam kitab syarah Muslimnya, qauluhu wa kullu bid'atin dhalalah hadza amun makhsus wal muradu ghalibul bid'ah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'ah dhalalah ini adalah kata-kata umum yang dibatasi jangkauannya. Maksud kullu bid'ah dhalalah adalah sebagian besar bid'ah itu sesat, bukan seluruhnya. Beliau Imam Nawawi menjelaskan kullu dalam syarah Muslim seperti itu. Berbeda dengan pemahamannya Ustadz Wahabi tadi. Ada lagi contoh lafaz kullu bermakna sebagian dalam Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-25 tentang hancurnya segala sesuatu lantaran tiupan angin. Ayatnya berbunyi, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Angin yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Dalam ayat ini disebutkan bahwa segala sesuatu, kullu syai' dihancurkan oleh tiupan angin. Namun ternyata rumah-rumah mereka yang tidak berdosa tidak ikut hancur.
Ini menunjukkan tidak semua kata kullu itu selalu berarti semua. Yang kedua, surat Al-Anbiya ayat ke-30 tentang tidak semua benda yang ada di bumi ini terbuat dari air, yaitu ayatnya waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Kata segala sesuatu kulla syai' pada ayat ini tidak bisa diartikan segala sesuatu tercipta dari air, tetapi harus diartikan sebagian dari sesuatu. Ba'du syai' tercipta dari air. Terbukti ada benda-benda lain yang diciptakan Allah bukan dari air. Misalnya pada ayat wa khalaqal janna mim marijim min nar. Dan Allah menciptakan jin dari percikan api yang menyala-nyala. Nah, tadi ayatnya berbunyi waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan segala sesuatu itu yang hidup dari air. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Allah berfirman bahwasanya jin itu terbuat dari api. Nah, ada juga malaikat itu juga terbuat dari cahaya. Berarti tidak semua segala sesuatu yang hidup itu terbuat dari air. Maka dari sini waja'alna kulla syai'in hayy. Kata-kata kulla syai' di sini diartikan dengan makna sebagian bukan semuanya. Dalam surat Al-An'am ayat ke-44, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Maka tatkala mereka melupakan peringatan orang yang diberikan kepada mereka, kami pun membuka semua pintu-pintu segala sesuatu untuk mereka. Lafaz kulla syai' pada ayat ini tidak bisa diartikan pintu segala sesuatu dibukakan untuk mereka, karena realitanya bahwa pintu rahmat tidak dibukakan untuk mereka disebabkan kelalaian mereka. Maka makna kulla syai' pada ayat ini adalah sebagian sesuatu. Kemudian dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dan juga Al-Bazzar. Hadisnya berbunyi, kullu ainin zaniyah. Setiap mata itu berzina. Lafaz kullu ainin zaniyah tidak bisa diartikan setiap mata berzina. Karena makna dari hadis ini seperti yang dijelaskan Syekh Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadhi, ini syarahnya Imam Tirmidzi. Syarah Sunan Tirmidzi adalah setiap mata yang melihat wanita yang bukan mahram ajnabiyah dengan syahwat adalah dihukumi berzina. Adapun mata yang melihat bukan atas dasar hal tersebut tidak dihukumi berzina. Hadis lain yang menguatkan pendapat ini adalah hadis mengenai sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang berkata, "Sa'altu Rasulullah an nadhratil faja'ah fa amarani an usrifa basari." Aku bertanya kepada Rasulullah SAW dari pandangan tiba-tiba tidak sengaja. Maka beliau memerintahkanku untuk memalingkan pandanganku. Al-Imam Nawawi berkata, makna pandangan tiba-tiba tidak sengaja adalah pandangan kepada wanita asing atau bukan haram tanpa sengaja. Tidak ada dosa baginya pada awal pandangan dan wajib untuk memalingkannya pada saat itu juga. Nah, demikian sebagian penjelasan yang tentang lafaz kullu, bahwasanya tidak semua lafaz kullu itu berarti semua. Ada beberapa tempat kullu itu diartikan sebagian, dan ini pendapat ini diambil dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi dan juga qaul para ulama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.